Prasetya dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang remote access yang ada di Cisco. Remote access itu adalah kemampuan untuk metode mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh, tanpa harus berada langsung di lokasi perangkat tersebut. Nah, dengan adanya remote access, seorang administrator jaringan dapat melakukan konfigurasi, monitoring, maupun troubleshooting pada perangkat seperti router melalui jaringan tanpa perlu menghubungkan kabel konsol secara langsung ke perangkat. Jadi, mengkonfigurasi switch atau router dari jarak jauh menggunakan remote access. Kurang lebih seperti itu. Sedikit gambarannya. Nah, di sini ada apa itu remote access. Nah, remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh, tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Nah, lalu di sini ada jenis akses protokol. Terbagi menjadi dua, ada Telnet dan SSH. Nah, untuk Telnet menggunakan port TCP23. Bisa kita lihat di sini, untuk Telnet itu digunakan untuk mengakses perangkat jaringan dari jarak jauh. Data yang dikirim termasuk username dan password. Dikirim dalam bentuk PIN, teks, atau teks biasa. Kenapa ini tidak aman? Nah, nanti kita jelaskan satu-satu ya. Karena kita menggunakan enskripsi informasi yang dikirim dapat dengan mudah disadap dan dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, jadi untuk Telnet, untuk password yang kita masukkan itu lebih mudah disadap. Jadi, makanya si Telnet ini tidak aman. Nah, contohnya, jika password yang digunakan adalah Cisco 123, maka password tersebut tidak akan terlihat apa adanya ketika lalu lintas jaringan berhasil disadap. Jadi, ketika sebuah jaringan disadap menggunakan Telnet, dia itu langsung otomatis kelihatan passwordnya. Misal Cisco 123 atau router 234 gitu misalkan. Makanya itu Telnet itu jarang digunakan karena tidak aman. Lebih mudah untuk ketahuan gitu, mudah disadap. Nah, jadi oleh karena itu Telnet saat ini jarang digunakan, terutama pada lingkungan jaringan yang membutuhkan keamanan tinggi. Nah, beda lagi kalau SSH. Nah, SSH itu singkatan dari Security Shell. Nah, menggunakan TCP/22. Nah, berfungsi untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan secara jarak jauh seperti Telnet. Untuk konfigurasi atau remote access dari jarak jauh. Nah, tapi di sini ada yang membedakan ya untuk Telnet dan TCP itu. Nah, jadi untuk yang SSH ini seluruh data yang dikirim telah transkripsi. Nah, jadi ECAM10 ini juga ya transkripsi. Artinya sudah aman. Nah, contohnya jika dua password, misal yang digunakan adalah Cisco 123, maka saat dikirim melalui jaringan password tersebut akan diubah menjadi bentuk kode. Jadi tidak langsung kelihatan passwordnya apa gitu. Jadi,
Nanti jika ada yang ingin mensadap, untuk yang SSH ini, passwordnya akan berubah menjadi kode username atau kode itu akan berubah. Nah, jadi hanya beberapa orang yang tahu, si teknisi yang memasukkan password itu hanya untuk sandi atau passwordnya, username atau passwordnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk yang jenis akses protokol ini, di sini langsung saja kita coba implementasikan atau praktekkan saja di Cisco Packet Tracer. Saya sudah siapkan topologinya. Di sini ada satu router, 3 switch, dan kurang lebih ada 12 PC. Nah, sebelum kita konfigurasi satu jaringan fisik, router atau switch tanpa kabel, kita harus konfigurasi remote access terlebih dahulu. Di sini kita akan coba konfigurasi remote access terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita buka PC12 ini. Lalu tadi saya pergi ke menu terminal, lalu oke. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di remote access ini konfigurasi untuk membuat suatu username dan password. Jadi kita akan mencoba melakukan konfigurasi telnet terlebih dahulu. Dan nanti kita akan lanjutkan konfigurasi pada SSH. Kita lanjut saja untuk yang konfigurasi telnet ini. Ketik N, lalu enter. Sini kita masukkan saja perintahnya N, terus CONF T. Nah, sudah seperti ini. Lalu di sini kita ketik username admin, username-nya admin, terus passwordnya misalkan 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita ketik enable secret. Enable secret Cisco. Nah, di sini kita ketik lagi IP domain name admin domain, terus kita masukkan namanya seed.net. Nah, kita akan coba tambahkan line VT02 seperti ini. Nah, line VT ini atau line VT02 ini perintah untuk mengizinkan beberapa orang sih yang bisa masuk ke jaringan kita ini. Nah, kita ini masukkan perintahnya seperti 02 ini ya. Batasannya gitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, lalu di sini kita enter saja. Ini kita ketik transport INP salah. Salah guys. Salah teman. Transport input telnet. Nah, transport input telnet itu apa sih? Nah, jadi kita hanya membaca dan mengizinkan orang-orang yang masuk dengan protokol telnet.
Jadi, kalau yang SSH itu, kita login pakai SSH itu. Jadi, kalau yang SSH itu, kita login pakai SSH itu tidak bisa. Nah, jadi input telnet itu yang telnet saja yang bisa masuk ke konfigurasi kita. Beda lagi kalau yang SSH. Jika kita login menggunakan SSH, itu tidak bisa. Aksesnya akan diblokir oleh telnet. Nah, itu pun sebaliknya. Kalau ini di sini saya ketikkan input SSH, berarti yang telnet itu tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk ke SSH-nya juga. Nah, bisa juga keduanya. Jadi di sini input telnet SSH bisa juga seperti itu. Nah, tapi kita akan melakukan konfigurasi telnet terlebih dahulu. Nanti kita akan konfigurasi di lain waktu untuk yang kedua itu. Nah, di sini kita langsung saja jika sudah seperti ini, kita enter. Nah, di sini kita ketik login, kita ketik login lokal, lalu exit. Nah, cukup segini untuk konfigurasinya. Lalu kita akan coba tambahkan hostname ini di ininya. Di sini kita ketik crypto. Kita ketik crypto. Oke. Generate RSA. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini please tambahkan hostname-nya. Ketik hostname. Sini kita ketik hostname R1. Di sini kita masukkan lagi perintahnya crypto generate Di sini muncul range-nya gitu ya untuk memasukkan beberapa ininya. Nah, di sini saya menggunakan 1024 untuk menyesuaikan saja. Di sini saya menggunakan 1024 menyesuaikan saja. Nah, di sini langsung kita enter saja. Bisa kita lihat generating bit RSA case will be exportable. Oke, gitu. Sudah berhasil ya untuk konfigurasinya di terminal. Kita coba melakukan pengujian di PPC 1. Kita coba masuk PPC 1. Kita akan coba masuk ke PC 1, lalu ke command prompt. Lalu di sini kita akan coba ping apakah berhasil atau tidak. Wow. Nah, di sini request timeout itu berarti tidak berhasil. Nah, di sini kita akan coba sekali lagi. Kalau masih tidak berhasil, berarti kita akan lanjut ke praktek yang kedua. Gak pakai ping.
Nah, di sini masih belum berhasil, jadi kita akan lanjut saja ke praktek yang kedua. Kita langsung saja ke router, lalu ke CLI. Sini kita ketik N, terus enter, terus kita ketik N, terus CLNF T, enter. Nah, sudah seperti ini. Kita ketik hostname R1. Nah, terus di sini kita ketik enable secret 123. Ketik IP domain, IP seed name seed 1234. Line VT04 input SSH. Oh, salah. Transport input SSH. Login lokal. Setelah ini kita langsung exit. Terus kita langsung crypto generate RSA. Nah, di sini kita masukkan saja 1042. Nah, di sini sudah generating oke. Nah, kurang lebih segini untuk konfigurasi SSH. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.